Contohnya beginilah, contoh yang paling parah gitu ya, misalkan orang-orang Wahabi itu bikin Trinitas Tauhid, Trinitas tapi Tauhid, yaitu bahwa Tauhid Rububiyah, Tauhid itu dibagi menjadi tiga, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tidak ada satupun ajaran dalam Quran, dalam hadis yang membagi Tauhid menjadi tiga seperti itu tuh gak ada. Nabi gak pernah ngomong kayak gitu, para sahabat juga gak pernah ngomong kayak gitu, Imam Mazhab juga gak ada. Di ilmu ekonomi itu adalah ilmu akhirat. Di ilmu ekonomi itu adalah ilmu akhirat. Di ilmu ekonomi itu adalah ilmu akhirat. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali saya akan coba menyampaikan atau menjawab pertanyaan atau pernyataan dari siapa ini? Pak Gembul ya. Jadi ini kalau tidak salah namanya Pak Gembul. Jadi di tayangan itu disampaikan bahwa pembagian paling parah gitu ya. Disampaikan paling parah bahwa ada pembagian tauhid menjadi tiga. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya akan membahas bagiannya saja ya, karena kalau asma wa sifat, asma-asma Allah tidak ada masalah ya, semuanya paham atau semuanya bisa memahami ya. Jadi nama-nama Allah yang agung itu semuanya tahu. Tapi yang sering menjadi masalah itu tauhid yang namanya uluhiyah. Sebenarnya saya ingin contohkan itu, kita selama ini belajar membaca Al-Quran, itu kan bukunya banyak ya. Caranya kan banyak. Jadi satu misalnya ada tilawati gitu ya, modelnya ada tilawati, ada ikro, ada tartil gitu ya. Ada ikronya banyak, ikro 1, ikro 2, ikro 3. Lalu tilawati gitu, tilawati 1, tilawati 2, tilawati 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi membaca Quran itu dibagi-bagi caranya untuk mempelajarinya gitu ya. Dibagi dari tilawati 1 sampai tilawati berapa, 6 atau berapa itu ya. Dan itu tidak ada yang mempermasalahkan. Karena itu tidak membagi Quran menjadi 6 gitu, enggak. Ya, itu hanya cara saja gitu ya. Bagaimana belajar Al-Quran. Seperti dulu waktu kita kecil ya, saya akhirnya ingat masa kecil ini. Saya kecil tuh dulu gini loh, ya. Belajar membaca itu dari guru satu ke guru yang lain, enggak dari yai satu ke yai yang lain dulu masih kecil itu ya. Karena memang kadang-kadang ada yang kereng gurunya, ada yang keras gitu gurunya itu ya. Jadi kalau ngajar itu nakut-nakuti kadang gitu ya, sehingga pindah ke guru yang lebih sabar gitu ya. Jadi misalnya baca alif aja ya, misalnya dikasih harokat kan. Jadi ada yang cuma bacanya ya alif datas a, alif bawah i, alif dam u, a i u gitu loh. Dulu itu saya. Terus pindah ke guru yang lainnya, ada lagi alif datas an, alif datas an, alif bawah b, alif 2, datas an, alif 2, bawah in, alif 2, dam un, an in un, ada yang begitu. Terus saya pindah lagi ke guru yang lain ya. Guru ngaji yang lain, ada Pak Haji gitu ya, gratis waktu itu. Jadi langsung alif itu dikasih harokat, a, i, u, ba, bi, bu, dikasih tulisan, pakai tulisan di buku. Jadi bukunya itu saya bawa buku dari rumah, nanti ditulis sama Pak Ustadznya, Pak Yainya ini. Tulis, lalu ditulis a, i, u, ba, bi, bu gitu ya. Kita suruh ngapalkan, suruh nanti dites sebelum pulang ya, setelah kita belajar gitu kan. Pak Yainya nih ngasih contoh ke yang lain, sama misalnya yang sudah berapa hari atau berapa minggu ya sudah tidak di AIU, misalnya di Sasisu gitu ya, dan seterusnya gitu loh. Jadi itu cara saja, nanti mau pulang dites. Kalau sudah dites bisa dibolak-balik, a, i, u, i, ini ini a, ini u, ini u, dibolak-balik, ini B, ini Bu, ini Ba, dibalik-balik gitu. Dites, kalau sudah mahir pulang, besok ditambahi tatitu gitu ya. Dan itu sekali lagi ada sekarang kan macam-macam, ada modelnya tilawati, ada ikro, ada tartil gitu ya. Dan
Tilawati juga banyak, ada tilawati 1, tilawati 2, dan seterusnya gitu ya. Kan dibagi-bagi itu. Tapi kan bukan artinya bukan membagi Quran, ya. Itu kan belajar Quran, bukan membagi Quran menjadi 6. Itu hanya caranya saja untuk apa? Melihat bagaimana makhraj dan tajwidnya gitu aja loh. Gampang sebenarnya. Nah, itu pembagian-pembagian seperti itu mirip-mirip dengan pembagian tauhid menjadi 3 itu. Bukan Allah dibagi menjadi 3 seperti Trinitas itu. Nggih, Pak Gembul ya. Tolong dipahami betul Pak Gembul. Pelan-pelan dipahami yang saya sampaikan ini ya. Jangan pakai apa yang sampean sendiri ya. Coba dipahami. Oh, begitu toh maksudnya. Cuma gampang begitu toh. Iya, gampang. Jadi misalnya sekarang kalau Pak Gembul saya tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kan jawabannya siapa? Allah, gitu kan. Siapa yang memelihara langit dan bumi? Jawabannya kan Allah, gitu kan. Siapa yang memelihara yang memberikan rezeki? Allah, gitu kan. Itu benar semua. Kalau panjenengan saya tanya begitu, jawabannya begitu, itu benar namanya. Cuma kita namakan. Kita namakan tilawati, kita namakan tartil, kita namakan ikro. Nah, kalau masalah ketuhanan ini tadi, masalah tauhid, itu tadi namanya. Kalau panjenengan mempercayai yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki ini Allah, itulah namanya tauhid rububiyah. Cuman gitu doang kok. Ya, gampang kan? Jadi kalau sekali lagi saya tanya, siapa yang panjenengan sembah? Allah. Ada lagi nggak selain Allah? Nggak ada, yaitu namanya tauhid uluhiyah. Ya, tapi kalau sampean ditanya, apa ada kekuatan lain selain Allah? Sudah menyembah Allah, tapi juga ada kekuatan lain, mintanya selain Allah, mintanya melalui perantara, melalui pohon, melalui hewan, melalui kuburan, kan gitu. Kan ini selain meyakini yang disembah Allah, tapi juga meyakini ada kekuatan-kekuatan selain Allah. Apa kekuatannya itu tadi? Lah minta ke selain Allah. Kan ada tuh beberapa yang kita lihat di negara-negara lain ya. Misalnya mengagungkan sapi, mengagungkan kerbau, mengagungkan kera, ada yang mengagungkan ular, ada yang mengagungkan harimau, ya. Ada yang mengatakan Allah itu punya anak, ya. Selain Tuhan Allah itu ada Tuhan anak, gitu kan. Selain menyembah Allah, ya. Tapi juga meyakini ada Allah itu punya anak. Jadi Tuhan itu ada Tuhan anak, ada Tuhan Allah, ya. Itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, berarti kalau panjenengan menyembah Allah, tapi juga mempercayai, bahkan menuhankan selain Allah, itu maka rusaklah yang namanya tauhid uluhiyah. Cuman gitu kok. Ya, gampang kok. Saya tidak paham orang-orang Wahabi itu. Kok dijelaskan gitu, masuk itu. Oh, begitu toh maksudnya. Jadi rububiyah itu mengakui Tuhan itu yang menciptakan bumi dan langit, memberikan rezeki, ya, termasuk nanti yang menghancurkan bumi dan langit ini hari kiamat itu Allah, ya. Itu namanya rububiyah, gitu loh. Kan gampang. Lalu kalau panjenengan menyembah, tapi menyembahnya selain Allah, ada kekuatan lain. Nah, itu rusaklah tauhid uluhiyah. Nah, ada lagi kan tauhid, contoh misalnya yang ringan ya. Itu rusak tauhid uluhiyah kita. Contohnya ya, kita ini percaya dengan adanya kekuatan-kekuatan gaib di bulan Suro, khususnya di malam 1 Suro. Malah itu kalau nggak salah itu juga ada filmnya itu ya. Saya nggak lihat, cuman dengar-dengar aja kan malam 1 Suro gitu kan. Lihat judul-judulnya saja gitu ya. Malam 1 Suro itu dianggap malam yang menyeramkan ya, penuh bencana gitu ya. Ini kan rusak apa? Rusak tauhid uluhiyahnya. Jadi menganggap bulan Suro itu sesuatu yang menyeramkan. Jadi penuh dengan bencana. Jadi katanya juga itu ada kepercayaan
bulannya makhluk gaib gitu kan. Anda kan belum dengar mungkin ya. Saya juga cari-cari referensinya itu. Katanya di bulan Suro itu bulannya makhluk gaib gitu ya. Lalu ada yang bertapa, tapa bisu. Tapa bisu itu nggak ngomong gitu ya. Jadi dia di malam 1 Suro itu topo ya. Tapa bisu gitu ya. Lalu nggak boleh keluar rumah biar nggak sial. Ada yang begitu. Itu di bulan Suro. Ya, khususnya di tanggal 1 Suro itu. Jadi tidak menggelar pernikahan di 1 Suro itu atau di bulan Suro ya. Karena akan ada bala dan seterusnya begitu. Jadi ada kekuatan selain Allah. Sudah menyembah Allah, tapi percaya dengan hal seperti itu. Sehingga pada saat malam 1 Suro, biar aman, ya, membuat sajen-sajen misalnya yang dibuat tanding-tanding itu loh. Ya, ada bubur macam 7, ada kembang, kembangnya 7 rupa, kembangnya harus 7 jenis gitu kan. Nah, ritual-ritual seperti itu kan merusak tauhid kita. Terus yang rusak tauhid apa? Yang rusak tauhid uluhiyah. Gitu loh, biar gampang namainya. Karena ada yang benar tauhidnya. Mengakui Allah itu pencipta, iya. Mengakui Allah itu yang disembah, iya. Tapi juga mengakui kekuatan-kekuatan selain Allah. Sehingga dia berkorban tidak hanya ke Allah, tapi juga membuat sajen-sajen kepada makhluk-makhluk halus misalnya, kepada jin atau kepada siapapun yang dianggap itu bisa melindungi dia dari menolak bala gitu loh. Nah, itu rusaklah yang namanya tauhid uluhiyah ya. Moga-moga Pak Gembul paham lah ya. Jadi bukan paling parah ya, justru paling enak. Jadi kalau panjenengan tahu ada orang, oh itu keliru itu, berarti rububiyahnya salah itu gitu ya. Ada orang misalnya, enggak, yang menciptakan langit itu bukan Tuhan, itu jadi dengan sendirinya. Wah, ini rusak nih, tauhid rububiyahnya rusak orang ini. Jadi yang menganggap bumi dan isinya ini, bulan, langit dan seterusnya itu semuanya terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat, itu hukum alam gitu ya. Oh, ini nih, berarti ini mereka rusak tauhid rububiyahnya ini gitu loh. Ya. Jadi bukan paling parah kan sampai panjenengan sampaikan bahwa pembagian ini pembagian paling parah. Tidak. Mirip-mirip tadi itu kalau kita belajar Al-Qur'an ada model tilawati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan membagi Quran jadi 6. Lalu ada tartil, ada ikro gitu kan. Itu kan teori saja, cuma metode saja gitu loh. Jadi bukan paling parah, ini justru lebih memudahkan, juga paling mudah justru ya. Dan yang paling parah itu justru pernyataan panjenengan Pak Gembul. Coba panjenengan itu kan parah pernyataannya. Panjenengan apa pernyataan tadi? Di tayangan tadi ada itu. Ilmu ekonomi adalah ilmu akhirat. Ilmu ekonomi adalah ilmu akhirat. Oh, ini kan parah. Ya, sangat parah. Ilmu ekonomi kok ilmu akhirat? Bukan. Ilmu ekonomi ya untuk dunia harusnya. Ilmu akhirat itu apa? Ilmu akhirat itu ya agama ini ilmu akhirat. Al-Quran dan Sunnah itu ilmu akhirat. Gitu loh. Penjabaran dari Al-Quran dan Sunnah itu misalnya ada qiyas, ada ijma gitu ya. Ya itu ilmu akhirat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu baru yang namanya ilmu akhirat. Parah panjenengan kalau sampaikan ilmu ekonomi adalah ilmu akhirat. Nah, dilalah saya juga ketemu ini bahasa panjenengan ini untuk menunjukkan bahwa panjenengan yang lebih parah dibanding dengan pemahaman tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ya. Jadi sekali lagi, ilmu ekonomi adalah ilmu akhirat yang panjenengan sampaikan itu justru tidak berdasar sama sekali. Itu parah pemahaman seperti itu. Yang benar itu ilmu akhirat itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Semoga mencerahkan bagi Pak Gembul dan insya Allah juga bagi saya pribadi dan semua umat Islam. Saya tetap menganjurkan, mari kita sama-sama saling menasihati dalam kebenaran, mari menasihati dalam kebaikan. Baik dan benar
kita tetap merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan saya senantiasa berdoa kita bersama-sama seluruh umat Islam ini bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diridhoi Allah, dirahmati Allah untuk masuk ke surganya. Wallahu a'lam. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.